Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat pagi anak-anakku kelas 9 yang Bapak banggakan. Sekarang yaitu melanjutkan bab berikutnya, yaitu tentang materi mengasah pribadi yang unggul dengan jujur, santun, dan malu. Pernahkah kalian melihat orang yang sedang melakukan transaksi jual beli? Penjual maupun pembeli sama-sama menginginkan kejujuran. Ketika melakukan transaksi, seseorang penjual akan segan kepada pembeli. Ingat, penjual yang jujur akan disegani oleh pembeli. Begitupun si pembeli yang jujur akan disegani oleh penjual. Sejarah mencatat bahwa Rasulullah SAW memiliki akhlak yang agung. Sebagai umat Islam, marilah kita mencontoh akhlaknya beliau. Rasulullah tidak pernah bohong. Akhlak atau etika, tingkah laku dalam diri kita adalah cerminan keimanan kita. Semakin sempurna imannya, maka akhlaknya juga baik. Ya, etikanya bagus. Ketika nelpon gurunya, dia tidak sembarangan. Ada batasan untuk nelpon guru. Ada batasan berkata dengan santun, berkata yang lemah lembut kepada orang tua kita, bapak ibu kita di sekolah, anak-anak yang berpendidikan. Ayo, etika harus dijaga. Jangan sampai membentak kepada siapapun, saudara kita, teman kita. Jangan sampai membentak. Ini adalah bukan ajarannya Rasulullah. Rasulullah mengajarkan apa? Akhlak kepada kita, akhlak yang mulia. Ingat, semakin sempurna imannya seseorang, maka akhlakul karimahnya akan semakin baik pula. Mari kita lihat lingkungan di sekitar kita. Banyak orang yang berlaku buruk dalam kehidupannya. Mereka melakukan dosa dan maksiat tanpa ragu, tanpa rasa malu. Lalu apakah mereka akan hidup bahagia? Jawabannya tentu tidak. Justru sebaliknya, pikiran mereka merasa resah, gundah gulana. Mereka berpura-pura bahagia. Dengan berakhlakul karimah, dengan etika yang baik, ya, seperti jujur, santun, dan malu, berarti telah mengasah diri sebagai pribadi yang unggul. Marilah kita sebagai anak yang berpendidikan, yuk akhlaknya dijaga. Bahkan nanti sampai mau menikah, perempuan maupun laki-laki, punya mertua, ayo kita sopan santun kita, cara bicaranya kita harus dituntun. Akhlak ini yang paling penting. Ya, seorang tanpa akhlak, ya ibaratkan orang yang tidak sempurna. Begitupun sebaliknya, cantik luar biasa, tetapi nggak punya akhlak, zong. Ada beberapa manfaat dari kita berperilaku jujur. Yang pertama, jujur akan memberikan ketenangan. Orang jujur akan tenang dalam hidupnya, percaya diri. Jujur ini termasuk akhlakul karimah dalam diri kita. Maka jangan sampai disepelekan. Sebaliknya, seseorang pembohong, tidak jujur, akan gelisah dalam kebohongan tersebut. Ingat, orang yang sering berbohong, mengatakan satu kebenaran, maka sulit untuk dipercaya oleh orang lain. Begitupun sebaliknya, orang yang baik, orang yang sering berkata jujur, pasti bohong, maka sulit untuk merubah pikirannya sendiri. Yang nomor 2, orang jujur akan dicintai oleh manusia. Bahkan Allah juga sayang kepada hambanya, orang yang suka jujur. Tanpa memandang apa? Suku, ras, dan agama. Tanpa memandang bulu. Tanpa memandang keturunan. Oh, ini teman saya. Harus berkata jujur. Atau enggak berperilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, jujur akan mendatangkan apa? Keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap rezeki
yang dihadapkan dengan jujur akan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, rezekinya akan lancar, berkah, manfaat dunia akhirat kalau jujur. Ayo kita sebagai anak yang berpendidikan harus berperilaku jujur. Harus ditanam sejak dini. Mungkin hanya itu yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebihnya Bapak minta maaf yang sebesar-besarnya. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMP Jaya.